Perkenalkan, nama saya Arif Agung Maulana. Saya adalah mahasiswa Institut Setiami Bekasi yang sedang melakukan tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Guna mewawancarai masyarakat secara umum tentang persepsinya terhadap Pancasila, untuk mohon bantuannya untuk berkenan membantu memberikan jawaban yang semampunya saja. Oke, saya akan memperkenalkan teman saya di sini. Nama saya Tegar Galaharini. Saya merupakan karyawan di salah satu kafe di Bekasi. Di daerah mana, Mas? Di Century. Oh, Century. Oke, Mas. Kita akan lanjut ke pertanyaannya. Kita akan pertanyaan secara umum dulu, Mas. Iya. Yang pertama nih, pernahkah mendengar istilah Pancasila? Dan kapan pertama kali Anda mendengar istilah Pancasila? Pernah pertama kali waktu sekolah itu dari TK. Dari TK udah diajarkan tentang Pancasila. Udah TK. Yang kedua, Mas, menurut Anda apa pengertian Pancasila secara umum? Pancasila itu merupakan sebuah ideologi dari negara kita Indonesia. Yang ketiga, apa Anda hafal bunyi sila-sila dalam Pancasila? Apa? Coba disebutin. Yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. yang kedua, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4, Mas. Menurut Anda, pentingkah rakyat Indonesia perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan mengapa? Tentu aja penting ya, karena Pancasila ini kan merupakan ideologi dari negara kita. Jadi Pancasila ini kan sebagai pedoman serta landasan kita sebagai masyarakat untuk hidup dalam bermasyarakat dan juga bernegara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan untuk sila pertama. Pertanyaannya, Mas, bagaimana gambaran secara umum suasana kehidupan keagamaan masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda? Di tempat sekitar saya rukun-rukun aja ya. Itu ada nggak cuma satu agama, itu ada beberapa agama di lingkungan sekitar saya dan mereka menjalankan ibadahnya. Ya pokoknya nggak ada saling inilah, damai-damai aja. Damai-damai aja ya. Yang kedua, agama apa saja yang dianut oleh masyarakat di lingkungan Anda? Apakah mereka rajin atau taat beribadah menurut agamanya? Ada berbagai macam agama, nggak cuma satu di lingkungan saya, di lingkungan tempat tinggal saya. Dan kalau saya nggak tahu ya kalau yang tetangga-tetangga saya yang agamanya beda dari saya. Cuma kalau yang sama-sama saya, kebetulan saya Muslim. Ya kalau saya lihat di lingkungan sekitar saya beribadah ke masjid. Ya kayak sholat Jumat, mereka sholat Jumat, terus sholat 5 waktu. Rajin lah ya, yang rajin ya. Datang ke masjid, melaksanakan sholat. Di lingkungan Anda, apakah dapat terbina kerukunan hidup dengan sikap saling hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda? Apa saja contohnya, Mas? Iya, terbina kerukunan saling menghormati juga, karena contohnya itu kayak setiap lebaran di tempat saya ya, bagi yang tidak merayakan ya menghormati ketika lebaran agama saya. Ya kayak mereka kita kan kalau lebaran tuh suka tukar-tukaran ketupat, opor gitu kan. Opor. Ya mereka juga kita juga ngasih ke tetangga kita yang agamanya beda dengan kita gitu. Dan bahkan mereka ya menghormati juga gitu, ikut menghormati ketika hari perayaan. Saling toleransi lah. Iya, toleransi ya. Apakah di lingkungan Anda pernah terjadi pemaksaan suatu agama kepada orang lain? Enggak sih. Enggak ada. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, apakah di lingkungan Anda masih ada perlakukan yang semena-mena kepada sesama manusia yang tidak sesuai dengan harokat dan martabatnya sebagai sesama makhluk Tuhan? Oh, nggak ada. Di lingkungan saya alhamdulillah ya
tentram-tentram aja, saling menghormati, toleransi. Intinya tidak ada ya. Nggak ada. Apakah yang kedua ini, apakah di lingkungan Anda masih ada perlakukan kepada sesama manusia yang membeda-bedakan suku, keturunan, jenis, kelamin, agama, warna kulit, kepercayaan, kedudukan sosial? Nggak ada juga. Nggak ada ya? Ada. Yang ketiga, di lingkungan Anda apakah sudah terbina kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sikap saling hormat, menghormati, sikap saling tenggang rasa? Ya sudah terbina. Ya contohnya aja kayak Lebaran tadi yang udah saya sampaikan. Saling tukar-tukar Iya. makanan gitu ya, saling menghormati. Menghormati, toleransi. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan tentang sila ketiga. Yang pertama, di lingkungan Anda apa masih ada masyarakat bersedia lebih mementingkan keselamatan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongannya? Di lingkungan saya kayaknya sih kalau untuk ditanya tadi gimana? Tentang kepribadian, kepentingan pribadi dan golongan sih. Masyarakat bersedia mementingkan gitu. Pasti sih kayaknya, soalnya di tempat saya itu kayak contohnya aja yang misalkan lagi ada nonton bola bareng tuh. Kayak itu di lingkungan saya tuh kadang suka ngadain layar tancap gitu, nonton bola bareng nobar gitu. Kayak waktu Indonesia lawan Malaysia tuh itu aja warga-warganya tuh kayak waktu zamannya yang laser itu kayak siap turun nih kalau ini gitu-gitu gitu. Jadi menurut saya sih bersedia. Yang kedua, Mas, di lingkungan Anda apakah masyarakat sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara? Ya, rela sih. Contohnya lah, Ya kayak tadi aja, kayak saling gotong royong sama ini ya. Iya. Terus kalau 17-an aja kita ngadain acara gitu. Ya, acara untuk Semangat bentuk dulu. semangatan dari masyarakat untuk negara ini ya. Iya. Nah, ketiga ini, apa saja contoh kegiatan dari masyarakat lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia? Itu kalau lagi 17 Agustusan di tempat saya itu kan ngadain acara 17 Agustus. Lomba gitu ya? Lomba. Itu masyarakatnya semangat sih buat ngadain acara, saling bantu gitu buat ngadain acara. Oke Mas Gala, kita lanjut ke pertanyaan ke sila keempat nih Mas. Yang pertama, apakah masyarakat di lingkungan Anda ada yang masih sering memaksakan kehendaknya kepada orang lain? Oh, nggak ada sih. Semuanya saling hormat dan menghormati aja. Saling Nggak ada menghormati ya. yang maksa. Oke. Nah, yang kedua, apa saja contohnya kegiatan musyawarah warga di lingkungan Anda dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama? Ada contohnya ini kayak Idul Adha, kurban, itu kan pasti kita kumpul buat permasalahan distribusi daging kurban. Oh ya, daging Terus kurban. juga ini sih pemilihan RT biasanya. Pemilihan Pemilihan RT kan musyawarah segala macam. Yang ketiga, apakah ada kegiatan musyawarah untuk mufakat di lingkungan warga Anda namun tidak diliputi semangat kekeluargaan? Oh enggak sih. Di lingkungan saya orang-orangnya semangat semua dan saling menghormati pendapat masing-masing. Yang keempat, bagaimana reaksi masyarakat jika ada warga yang tetap tidak mau menerima hasil keputusan dari musyawarah warga yang sudah dilandasi semangat keluargaan? Apa ada contoh kasusnya? Oh, waktu itu pemilihan RT, waktu itu pasti kan ada pihak yang nggak menerima gitu kan. Ya, dari pihak keluarga gitu ya. Iya, itu reaksinya ya minta pemungutan suara ulang. Tapi kalau emang hasilnya tetap sama aja ya nggak pernah sampai ribut sih untungnya. Nggak sampai baku hantam Enggak, lah gitu ya. enggak, Kayak, iya. oke, ya. Kita lanjut ke sila kelima Mas dari Pancasila ini. Pertanyaan tentang sila kelima itu dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Ada contohnya gitu? Di lingkungan saya kebetulan sih nggak ada sih untuk yang merugikan lingkungan di sekitar saya, nggak ada sih. Nggak ada. Yang kedua, apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka bergaya hidup mewah dan hidup boros gitu? Waduh, kalau itu sih nggak tahu ya, itu kan masalah
keluarga masing-masing ya, orang Persepsinya masing-masing. Iya. ya. Jadi saya nggak terlalu ikut campur lah Ikut kalau campur masalah lah, itu. oke, ya. Jadi kurang tahu lah. Yang ketiga, apakah di lingkungan Anda masih ada perbuatan yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Ada. Ya kalau kerja bakti setiap minggu itu sebulan 2 kali di lingkungan saya itu mereka gotong royong itu membersihkan lingkungan Itu sekitar lingkungan ya. sekitar ya. Oke. Keempat, apakah masyarakat di lingkungan Anda suka bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang merata? Ada contohnya? Oh, ada. Kebetulan di tempat saya tuh masih ada tuh yang namanya istilahnya apa ya? Pokoknya kayak nabung beras gitu. Jadi setiap rumah itu suka naruh beras di depan rumah, ditaruh pagar ya. Oh, pagar ya ditaruh gitu. Ya nanti RT-nya itu keliling. Itu seminggu sekali kalau nggak salah. RT keliling untuk ngambilin beras-beras itu. Nanti dari beras-beras itu dikasih ke lingkungan warga sekitar yang membutuhkan. Jadi untuk memeratakan itu kan bisa disebut untuk memeratakan kan. Jadi dari rumah itu, dari RT tersebut tuh ada minimalnya nggak atau ada maksimal minimal gitu? Kayaknya sih enggak ada ketentuan, yang penting ngasih aja sih. Jadi intinya sekelas aja. Iya. Gitu. Oke Mas, nih kita langsung pertanyaan penutup nih. Oke. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Menurut saya jelas itu dari pendidikan ya, dari sekolah sih. Mungkin dari sejak dini itu sudah harus dikasih pelajaran terkait Pancasila. Dikenalkan Pancasila. Harus dari sekolah sih, dari sedini mungkin itu harus dikenal. Oke. Nah yang kedua, perlukah nilai-nilai Pancasila itu di masyarakat lagi melalui kurikulum di sekolah dan di kegiatan penataran di tengah masyarakat? Oh jelas perlu ya, nilai-nilai Pancasila itu harus diamalkan karena Pancasila itu merupakan ideologi negara kita, merupakan pedoman dan landasan kita dalam berkehidupan di masyarakat dan untuk bernegara. Jadi itu perlu sekali menurut saya. Jadi Pancasila itu menjadi landasan ideologi untuk masyarakat. Ya. Oke. Terima kasih Mas Ya. dari ini pertanyaan-pertanyaan yang dari sila pertama dan sampai sila dan terakhir. Terima kasih nih Mas telah berkenan meluangkan waktunya dan telah berkenan membantu memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan di wawancara ini. Ya, sama-sama. Sekaligus mohon izin bahwa hasil video ini, wawancara ini setelah diedit selanjutnya nanti akan ditayangkan di YouTube. Oke, siap. Nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, sama-sama.